Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 12 mata kuliah tafsir tematik psikologi akan membahas analisa Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36 sampai 38. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dijadikan sebagai kitab umat Islam yang juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lafaz dan maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ajaran agama Islam sendiri, LGBT sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut yang melakukan LGBT ini sering disebut dengan kaum Sodom. Hal ini dijelaskan lebih rinci dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80-84. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan azab yang sangat pedih terhadap mereka. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan atau menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Tafsir Quran surah Az-Zukhruf ayat 36 sampai 38 sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling, yakni membutakan pandangan matanya terhadap Al-Quran, dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu dilihat dari kacamata psikologi, diri manusia adalah satu kesatuan yang utuh. Namun dalam tampilannya selalu menyodorkan sisi tertentu, seperti jismiyah atau fisik, nafsiyah atau psikis, dan ruhaniyah atau spiritual transendental. Terkait dengan eksistensi kelompok LGBT, sebagaimana dikatakan oleh Rosario dan kawan-kawan, yaitu perkembangan identitas seksual seorang LGBT sangat kompleks dan rumit. Analisa psikologi terhadap Quran surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 38. Dalam pembahasan sebelumnya, pada bagian awal ayat Az-Zukhruf 36 dikatakan bahwa barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membiarkan setan menyesatkan dan menjadikan setan sebagai temannya, sehingga manusia akan terjerumus ke dalam perilaku fasik. Ada 3 substansi dasar pada manusia, yaitu yang pertama, substansi jasmani, yang kedua, substansi rohani, yang terakhir, substansi nafsani. Yang pertama, substansi jasmani merupakan aspek yang terdapat dalam diri manusia berupa struktur organisasi fisik yang bersifat material, seperti tangan, kaki, wajah, dan anggota tubuh lainnya. Yang kedua, substansi rohani
merupakan aspek psikis yang terdapat dalam diri manusia sebagai penggerak bagi keberadaan jasad manusia yang menjadi esensi kehidupan. Fungsinya berguna untuk memberikan motivasi dan menjadikan dinamisasi tingkah laku. Ruh ini membimbing kehidupan spiritual nafsani manusia untuk menuju pancaran nur ilahi yang suci, yang menerangi ruangan nafsani manusia, meluruskan akal budi, dan mengendalikan impuls-impuls. Anda Hidadat 1986. Halalkan segala cara untuk hidup ini. Yang ketiga, substansi nafsani merupakan aspek dalam diri manusia yang bersifat psikofisik dan memiliki 3 dimensi penting yang memiliki peranan yang berbeda satu sama lain, yaitu A. Dimensi kolbu, B. Dimensi akal, C. Dimensi nafsu. LGBT dianggap sebagai perilaku seks yang menyimpang. Faktor penyebab terjadinya LGBT: A. Faktor keluarga, B. Faktor lingkungan dan pergaulan, C. Faktor genetik. LGBT merupakan orientasi seksual yang menyimpang. Menurut Freud, fase perkembangan seseorang sehingga menentukan dirinya menjadi LGBT atau heteroseksual adalah ketika berada di fase falik. Jika dilihat menggunakan penjelasan psikologi Islam, liwat atau LGBT termasuk ke dalam jenis kepribadian amarah, di mana kepribadian tersebut didominasi oleh hawa nafsu sebesar 55% yang dibantu oleh daya akal 30% dan daya kolbu 15%. Jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Kepribadian ini cenderung pada tabiat jasad yang suka mengejar prinsip-prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Sedangkan menurut biopsikologi, hormon tidak berpengaruh terhadap seseorang menjadi LGBT, tetapi lingkunganlah yang berperan penting sehingga berpengaruh terhadap neuroplastisitas otak. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual, di mana orientasi berarti perasaan, bukan perbuatan. Artinya, seorang bisa saja hidup bertentangan dengan orientasi seksual yang dimilikinya. Sebenarnya, penyebab orientasi seksual di setiap orang berbeda-beda, masih belum diketahui secara pasti. Faktor genetik. Hormon yang tidak seimbang di dalam tubuh disebut-sebut sebagai pemicunya. Pengaruh lingkungan. Beberapa di antara mereka yang homoseksual atau biseksual mengaku bahwa pergaulan mempengaruhi mereka untuk memiliki orientasi seksual yang demikian. Selain itu, orang tua seringkali bertengkar, cerai atau kekerasan dalam rumah tangga juga diduga turut berperan dalam hal ini. Pengalaman traumatis, pengalaman buruk di masa lalu yang terus melekat di dalam hati dan menimbulkan trauma juga dituding menjadi penyebabnya. Misal, pelecehan seksual atau kekerasan yang dialami seseorang meski sulit, namun kelainan orientasi seksual tentu dapat diubah. Individu tersebut harus terus berupaya sebisa mungkin untuk kembali ke jalan yang sebenar-benarnya. Pasalnya, orientasi seksual yang tidak semestinya meningkatkan resiko angka penularan penyakit seksual
Faktanya, mereka yang gay lebih beresiko tertular penyakit IMS atau infeksi menular seksual, serta HIV atau AIDS. Ini sama berbahayanya dengan mereka yang sering berganti-ganti pasangan. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, agar dapat terhindar dari perilaku fasik, salah satunya LGBT. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.